sini kami mengambil judul mewujudkan rumah tangga sehat melalui sanitasi dasar dan penyediaan air bersih. Melihat dari fakta infografis yang ada, bahwasannya akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa 87% penduduk perkotaan di Indonesia memiliki akses air bersih, sementara di pedesaan hanya 63%. Kebutuhan air bersih di Indonesia mencapai 500 juta liter per hari. Dari sisi fasilitas sanitasi, 60% rumah tangga memiliki toilet yang layak, namun 40% masih menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Lebih lanjut, 20% desa belum memiliki sistem pembuangan limbah yang baik. Nah, hal ini berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Dengan 100.000 kasus diare per tahun akibat sanitasi yang buruk. Setelah mengetahui data dari infografis sebelumnya, mengapa sih sanitasi dasar dan air bersih itu penting? Yuk kita bahas. Sanitasi dasar dan penyediaan air bersih merupakan dua faktor penting dalam menciptakan rumah tangga yang sehat. Sanitasi dasar mencakup upaya untuk mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi air dan lingkungan, serta mencegah penyebaran penyakit melalui kontak dengan lingkungan yang tidak bersih. Di sisi lain, penyediaan air bersih bertujuan untuk memastikan penggunaan air yang aman dan seimbang untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci, dan memasak. Jadi, keduanya bekerja sama untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan rumah tangga dengan memastikan lingkungan yang bersih dan akses terhadap air yang aman. Rumah tangga yang sehat menjadi landasan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sanitasi dasar dan akses terhadap air bersih memegang peran krusial yang sering kali terabaikan dalam menjaga kesehatan rumah tangga. Sanitasi dasar yang mencakup kebersihan lingkungan, pembuangan limbah yang aman, dan praktik kebersihan pribadi serta penyediaan air bersih yang bebas dari kontaminan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Meskipun demikian, tantangan dalam penyediaan air bersih di Indonesia masih kompleks dan belum sepenuhnya teratasi. Di sebuah desa di Indonesia, lebih dari setengah rumah tangga mengalami kesulitan dengan kualitas air bak mandi yang keruh. Air yang keruh seringkali mengandung kontaminan berbahaya seperti lumpur, kuman, dan bahan kimia. Akibat masalah ini, warga desa mengalami berbagai masalah kulit seperti gatal-gatal dan infeksi. Kondisi ini menunjukkan dampak negatif dari kualitas air yang buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Nah, dari permasalahan di atas, analisis menunjukkan bahwa air bak mandi keruh disebabkan oleh sumber air yang terkontaminasi, sistem distribusi air yang tidak memadai, dan kurangnya fasilitas pengolahan air di rumah tangga. Kontaminasi seringkali berasal dari penggunaan sumur yang tidak terlindungi dan jaringan pipa yang rusak. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang telah diterapkan di berbagai komunitas, termasuk pemasangan filter air sederhana, penggunaan teknologi penjernihan air, dan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Tidak hanya itu, sanitasi dasar dan penyediaan air bersih yang memadai juga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anggota rumah tangga secara keseluruhan. Dengan lingkungan yang bersih dan air yang sehat, rumah tangga dapat mengurangi risiko terkena penyakit menular, infeksi kulit, dan masalah kesehatan lainnya yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Selain itu, kualitas hidup anggota rumah tangga juga dapat meningkat karena mereka dapat menjaga kebersihan diri dengan baik dan menghindari masalah kesehatan yang dapat dicegah. Dengan memperhatikan sanitasi dasar dan penyediaan air bersih, rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Kira-kira apa ya pengaruh sanitasi dasar dan penyediaan air bersih terhadap kesehatan rumah tangga?
Sanitasi dasar dan penyediaan air bersih memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan rumah tangga. Dengan sanitasi dasar yang baik seperti kebersihan lingkungan, pembuangan limbah yang aman, dan praktik kebersihan pribadi yang baik, risiko penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi air dan lingkungan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini membantu mencegah penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit yang sering terjadi akibat sanitasi yang buruk. Selain itu, penyediaan air bersih yang aman dan sehat juga berperan penting dalam menjaga kesehatan rumah tangga. Dengan akses terhadap air bersih yang bebas kontaminan, rumah tangga dapat memastikan kebutuhan air sehari-hari seperti minum, mencuci, dan memasak terpenuhi dengan baik, sehingga mengurangi risiko terkena penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Strategi apa ya yang cocok untuk mewujudkan rumah tangga sehat melalui sanitasi dasar dan penyediaan air bersih? Untuk mewujudkan rumah tangga sehat melalui sanitasi dasar dan penyediaan air bersih, beberapa strategi dapat dilakukan. Pertama, rumah tangga harus memiliki akses ke air bersih yang tersedia dan aman. Kedua, rumah tangga harus memiliki fasilitas sanitasi yang baik, seperti toilet dan tempat mencuci yang bersih dan efektif. Ketiga, rumah tangga harus memiliki praktik sanitasi yang baik, seperti mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Selain itu, rumah tangga juga dapat melakukan beberapa hal lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sehat melalui sanitasi dasar dan penyediaan air bersih. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap air yang digunakan untuk berbagai keperluan, serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan rumah tangga untuk memastikan bahwa lingkungan tersebut bersih dan seimbang. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tantangan atau hambatannya? Yang menjadi hambatannya antara lain infrastruktur yang tidak merata, kurangnya edukasi tentang pentingnya sanitasi dan pendanaan, serta sumber daya yang terbatas. Jika mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, syarat fisik. Antara lain, air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan suhu antara 100/25 derajat Celcius atau sejuk. Lalu, yang kedua, ada syarat kimiawi. Antara lain, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, serta pH air antara 6,5 sampai 9,2. Yang terakhir, ada syarat bakteriologi. Antara lain, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Nah, pada umumnya, kualitas air baku akan menentukan besar kecilnya investasi instalasi penjaringan air dan biaya operasi serta pemeliharaannya. Sehingga semakin buruk kualitas air, maka akan semakin berat pula juga beban masyarakat untuk membayar harga jual air bersih. Penyediaan air juga ternyata harus memenuhi kuantitas dan kualitas juga loh, yaitu yang pertama, aman dan higienis, yang kedua, baik dan layak minum, yang ketiga, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan yang keempat, harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Sangkutan dengan mewujudkan rumah tangga sehat, salah satunya yaitu perihal bak mandi di rumah. Kenapa? Karena bak mandi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan anggota keluarga. Dengan mandi secara teratur menggunakan air bersih, anggota keluarga dapat menjaga kebersihan tubuh dan mencegah penyakit. Selain itu, penggunaan bak mandi yang higienis juga merupakan bagian dari sanitasi dasar yang penting untuk mewujudkan rumah tangga sehat. Maka dari itu, yuk kita lihat sama-sama bagaimana sih cara membersihkan bak mandi di rumah. Nah, di sini saya menggunakan serbuk yang putih ini merupakan serbuk pembersih untuk bak mandi yang ampuh. Dan di sini saya sudah menyiapkan botolnya yang sudah berisikan air bersih yang dimana nanti serbuk ini akan saya masukkan ke dalam botol ini. Let's go. Nah, ini merupakan keadaan sebelum saya bersihkan. Terlihat banyak jentik dan sangat kotor. Langsung saja saya siramkan cairan yang di dalam botol tersebut sedikit demi sedikit.
ke daerah yang kotor, dan terlihat kan perbedaannya, yang sudah disiram langsung berubah menjadi putih bersih. Nah, selanjutnya saya menyikatnya agar lebih bersih, dan saya juga menyiramnya dengan air yang bersih. Sudah terlihat kan, ini kotoran yang tadi dibersihkan. Nah, ini keadaan setelah dibersihkan. Bak mandi sudah kilat dan bersih kembali seperti semula. Jadi, air keran pun sudah terlihat bening dan bersih, serta siap untuk digunakan dan bebas dari kuman. Video tersebut merupakan salah satu cara untuk membersihkan bak mandi di rumah. Lalu, apa sih penyebabnya? Penyebab utama air bak mandi keruh adalah sumber air yang terkontaminasi, sistem distribusi air yang tidak memadai, dan kurangnya fasilitas pengolahan air di rumah tangga. Penggunaan sumur yang tidak terlindungi dan jaringan pipa yang rusak seringkali menjadi sumber utama kontaminasi. Beberapa solusi yang telah diimplementasikan di berbagai komunitas, termasuk pemasangan filter air sederhana, penggunaan teknologi penjernihan air, dan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Lalu, masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan dari bak mandi yang kotor tersebut, antara lain yang pertama, infeksi pada kulit. Bakteri, jamur, dan virus dapat berkembang biak di dalam bak mandi yang kotor, menyebabkan infeksi kulit seperti dermatitis, impetigo, atau infeksi jamur. Yang kedua, yaitu penyakit pernapasan. Bak mandi yang tidak dibersihkan dapat menjadi sarang bagi bakteri dan jamur loh, yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti pneumonia atau bronkitis. Yang ketiga, ada alergi dan asma. Debu, bulu hewan, dan jamur yang tumbuh di bak mandi yang kotor dapat memicu reaksi alergi dan memperburuk gejala asma. Lalu, apa ya yang harus dilakukan dan apa sih solusi yang tepat untuk diterapkan? Tentunya, yang pertama, pemasangan filter air. Memasang filter air di saluran masuk utama rumah dapat mengurangi kekeruhan dan kontaminan dalam air mandi. Yang kedua, penjernihan air. Menggunakan bahan alami seperti tawas atau kaporit dapat membantu menjernihkan air bak mandi. Ketiga, perbaikan infrastruktur. Memperbaiki dan memelihara sumur serta jaringan pipa untuk mencegah kontaminan. Yang keempat, edukasi. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air dan bagaimana cara-cara penjernihan air sederhana yang dapat diterapkan oleh masyarakat tersebut. Jadi, kesimpulannya, mewujudkan rumah tangga sehat melalui sanitasi dasar dan penyediaan air bersih sangat penting untuk memastikan kesehatan rumah tangga. Sanitasi dasar dan penyediaan air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan rumah tangga, serta dapat membantu mencegah penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi air dan lingkungan. Oleh karena itu, rumah tangga harus memiliki akses ke air bersih yang tersedia dan aman, serta memiliki fasilitas sanitasi yang baik dan praktik sanitasi yang baik. Dengan demikian, rumah tangga dapat mewujudkan rumah tangga sehat yang aman dan seimbang untuk berbagai keperluan.